bahwa sebagaimana agenda sidang yang lalu, bahwa hari ini adalah untuk jawaban tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan ya dari terdakwa, para terdakwa atau penasihat hukum para terdakwa. Dengan demikian dipersilakan, namun saya tanya apakah mau dibacakan semua panjang atau pendek? Baca semua. Dan demikian silakan, Bu. Berdasarkan keterangan yang meresah. Jawaban dan replik jaksa penuntut umum atas nota pembelaan dan pledoi penasihat hukum terdakwa 1 Linda Nanoy dan terdakwa 2 Emuna SC. Yang terhormat itu adalah anggota majelis hakim serta penasihat hukum yang kami hormati, sidang yang dimuliakan. Menyadari hakikat kita sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, maka yang terpenting dan yang utama sebelum memulai segala aktivitas, maka sepatutnya kita panjatkan syukur kehadirat Maha Tuhan Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, karena atas perkenannya kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menghadiri persidangan di hari ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada majelis hakim yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan serta keuletan telah memimpin persidangan ini sejak awal sampai saat ini sehingga berlangsung aman, nyaman dan kondusif tanpa ada gangguan yang berat. Serta tidak lupa juga mengucapkan penghargaan yang ditujukan kepada penasihat hukum yang telah mendampingi terdakwa 1 Linda Nanoy dan terdakwa 2 Emuna SC selama berlangsungnya persidangan ini. Menyikapi nota pembelaan dan pledoi dari penasihat hukum terdakwa 1 Linda Nanoy dan terdakwa 2 Emuna SC yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 3 Juli 2024 atas surat tuntutan Emuna Sitor jaksa penuntut umum yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, maka tibalah pada giliran kami selaku jaksa penuntut umum memberi jawaban untuk replik terhadap keberatan penasihat hukum dalam nota pembelaan dan pledoi sebagaimana diatur dalam pasal 184, 182 ayat 1 huruf KUHP. Setelah mempelajari dan mencermati hal-hal yang dikemukakan penasihat hukum para terdakwa dalam nota pembelaan pledoi, ternyata penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan pidana dan menolak seluruh dalil dan argumentasi jaksa penuntut umum sebagai dasar pembuktian bahwa terdakwa 1 Linda Nanoy dan terdakwa 2 Emuna SC bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan tindak pidana dalam pasal 264 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan alasan antara lain sebagai berikut: 1. Tentang apa yang dipalsukan. Penasihat hukum para terdakwa keberatan dan menolak adanya perbuatan terdakwa 1 Linda Nanoy dan terdakwa 2 Emuna SC melakukan pemalsuan surat otentik. Justru menurut penasihat hukum terdakwa bahwa proses jual beli dan proses transaksi yang benar adanya, tidak fiktif, tidak palsu, dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam pledoi pada halaman 20-24 yang pada intinya satu, bahwa transaksi jual beli tanah seluas 802 meter persegi antara Saprodin City selaku penjual dengan Linda Nanoy selaku pembeli adalah benar, karena transaksi tersebut telah dituangkan dalam akta jual beli nomor 156/12/1989 tanggal 29 Desember 1989 yang dibuat di hadapan PPATS Dr. Servius Sendro selaku camat Bela. 1. Bahwa Saprodin City sendiri yang datang dan menyampaikan untuk menjual tanah dimaksud dan sudah melakukan pengurusan di hukum tua dengan kelengkapan kepemilikan Saprodin City sesuai dengan surat keterangan kepemilikan tanah yang terletak di desa Rata-Rata Kecamatan Bela, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara adalah milik dari Saprodin City tanggal 29 Agustus 1989. Bahwa jaksa penuntut umum menggunakan dua surat yang dikategori surat di bawah tangan, yakni surat penjualan sementara tertanggal 30 Agustus 1982 dan
surat keterangan tukar menukar tanggal 30 Mei 1984 sebagai dasar pembuktian akta jual beli NCB nomor 156 garing 539 garing nomor 12 garing 1989 tanggal 9 Desember 1989 adalah tidak benar atau palsu, padahal AJB adalah bukti surat yang sah dan berharga lebih tinggi nilai pembuktiannya daripada surat di bawah tangan. Tentang cara dan pembuatan peran apa yang dilakukan oleh para terdakwa, penasihat hukum para terdakwa dalam pledoi pada halaman 24 sampai halaman 26 pada intinya berpendapat bahwa terdakwa satu Linda Nano tidak tahu dan tidak pernah berbuat apapun untuk terjadinya akta jual beli dan belum AJB nomor 156 garing 539 garing nomor 12 garing 1989 tanggal 9 Desember 1989 yang dibuat di hadapan PPAT Dr. Servius Sendo selaku Camat Bela bahwa terdakwa satu Linda Nano menerima hak atas tanah oleh sengketa atas pengaturan dari terdakwa 2 terdakwa yang mana alias CN dan ibu angkatnya Eri Nanoy almarhum, dan tindakan terdakwa satu Linda Nanoy menggunakan surat untuk melakukan laporan polisi adalah untuk pembelaan hak dan mempertahankan haknya yang ternyata tidak mengetahui sebelumnya tentang identitas apakah adalah identitas yang tidak benar, sehingga kemudian dimaksud untuk menjalankan prosedur mempertahankan hak, tidak ada niat jahat untuk melawan hukum dan merugikan orang lain. Bahwa terdakwa 2 yang mana LCM dalam melakukan pengurusan akta tidak memahami konsekuensi dan tidak memperhatikan syarat-syarat hukum yang ditentukan dengan lalai, bukan dengan maksud sengaja, bukan dengan niat jahat pada waktu bertanda tangan di atas nama terdakwa satu Linda Nanoy pada akta jual beli nomor 156 yang dibuat di hadapan PPAT-TS keterangan Servius Sendo selaku Camat Bela semata-mata untuk menjalankan niat dari Eri Nanoy yang membeli tanah tersebut dengan niat ingin diberikan kepada anaknya terdakwa satu Linda Nanoy. Tentang siapakah dan apakah yang dirugikan, penasihat hukum para terdakwa dalam pledoi pada halaman 26 dan halaman 27 pada intinya berpendapat bahwa unsur yang terbukti tidak benar dari palsu adanya hanyalah tentang identitas terdakwa satu Linda Nanoy selaku pembeli yang termuat dalam akta jual beli nomor 156 adalah 21 tahun, sedangkan pada waktu itu baru berusia kurang lebih 16 tahun. Dengan demikian secara hukum ketidakbenaran identitas terkait usia adalah masalah substansi tentang sah tidaknya perikatan jual beli dimaksud dan tidak mempengaruhi dan tidak mengakibatkan merugikan pihak lain. Tiga kedua bahwa dalam hal itu justru sangat jelas dirugikan dan dapat dirugikan adalah posisi pembeli terdakwa satu Linda Nanoy yang pada waktu akta jual beli nomor 156 dibuat adalah berusia 16 tahun dan patut dilindungi oleh hukum. Kecakapan dan kurung selanjutnya penasihat hukum terdakwa ini mengutip pendapat dari hukum Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2011. Yang terhormat ketua dan anggota majelis hakim, saudara penasihat hukum yang kami hormati, sidang yang dimuliakan. Terhadap pokok keberatan penasihat hukum para terdakwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, selanjutnya kami akan menyampaikan pendapat sekaligus jawaban replik sebagai berikut. 1. Keberatan pada angka 1.1, 2.1 dan 3.1 akan kami jawab sekaligus mengingat substansinya persis sama. Bahwa pendapat penasihat hukum para terdakwa yang menyatakan transaksi jual beli tanah seluas 802 meter persegi antar satu provinsi selaku penjual dengan Linda Nanoy selaku pembeli adalah perbuatan yang nyata karena transaksi jual beli tersebut dituangkan dalam akta jual beli nomor 156 garing 539 garing nomor 12 garing 1989 tanggal 29 Desember 1989 di hadapan PPAT-TS Dr. Servius Sendo selaku Camat Bela adalah pendapat yang keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini disebabkan karena akta jual beli dan belum AJB nomor
1989 tanggal 29 Desember 1989 yang merupakan bukti surat sekaligus objek dalam perkara ini diragukan keabsahannya jika dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur proses mekanisme pembuatan akta jual beli tanah, yaitu A. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah menyatakan setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Dan selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut pejabat akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria. B. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1991 tentang penunjukan pejabat yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 tentang pendaftaran tanah serta hak dan kewajibannya menyatakan untuk setiap kecamatan atau daerah yang disamakan dengan itu, dan selanjutnya dalam peraturan ini disebut kecamatan, diangkat seorang pejabat yang bertugas membuat akta perjanjian yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, dan selanjutnya dalam peraturan ini disebut pejabat. C. Pasal 1233 KUH Perdata mengenai perikatan menyatakan perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. Selanjutnya pasal 1333 KUH Perdata menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih, kemudian untuk memenuhi ketentuan pasal 1233 KUH Perdata dan pasal 1333 KUH Perdata tersebut terdapat syarat yang wajib dipenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan sahnya suatu perjanjian yang satu, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. Dan 4. Suatu sebab kausa yang halal. Berdasarkan kebenaran fakta, hasil pemeriksaan persidangan membuktikan jika dalam pembuatan dan atau penerbitan akta jual beli dan AJB nomor 156/5/12/1989 tanggal 29 Desember 1989 tidak memenuhi prosedur dan syarat yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, yaitu para pihak yang terdapat nama dan tanda tangan akta jual beli dan AJB nomor 156/539/2012/1989 tanggal 29 Desember 1989, yaitu Saprudin Siti selaku penjual, Linda Nanoy selaku pembeli, dan sebagai saksi yaitu SPK Kakambong selaku ketua desa Ratoto dan J. Arim selaku kaum pemerintah penandatanganan akta tersebut di kantor desa Ratoto. Setelah itu barulah akta dimaksud diantarkan ke kantor camat untuk penandatanganan oleh Dr. Sergio Sendro dan Camat Gelang selaku PPAT. Dengan demikian para pihak yang sebelumnya menandatangani akta tersebut tidak pernah menghadap Dr. Sergio Sendro dan Camat Gelang selaku PPAT. Salah satu pihak yaitu Linda selaku pembeli yang terdapat tanda tangannya dalam akta jual beli menurut AJB nomor 156/539/12/1989 tanggal 29 Desember 1989 tertulis usia 21 tahun, pekerjaan swasta. Padahal senyatanya usia dan pekerjaan terdakwa Santo Linda Nanoy pada tanggal 29 Desember 1989 adalah 16 tahun.
dan pelajar. Oleh karena itu, kapasitas Linda Nando selaku pembeli tidak memiliki catatan membuat suatu perikatan. Terdakwa 2 yang Muna LSM yang menandatangani di atas nama Linda Nando selaku pembeli dalam akte jual beli AJB nomor 156-539-Romawi 12-1989 tanggal 29 Desember 1989, padahal salah satu syarat sahnya perikatan adalah adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Dengan demikian, timbul pertanyaan, bagaimana mungkin terjadinya kata sepakat antara Linda Nanoy selaku pembeli dengan Safruddin Siti selaku penjual jika terdakwa satu Linda Nanoy sendiri tidak mengetahui namanya dituangkan sebagai pihak pembeli dalam akte jual beli dan tidak pernah menandatangani akte jual beli dimaksud. Selain itu, terdakwa 1 Linda Nanoy tidak pernah mengetahui apalagi bertemu dengan Safruddin Siti almarhum. Dengan demikian, pembuktian bahwa hal-hal yang diperjanjikan dalam akte jual beli AJB nomor 156-539 Romawi 12-1989 tanggal 29 Desember 1989 diragukan keabsahannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 2. Keberatan pada angka 1.2 tentang Safruddin Siti sendiri yang datang dan menyampaikan untuk menjual tanah dimaksud dan sudah melakukan pengurusan yang kedua dengan kelengkapan kepemilikan Safruddin Siti berupa bukti surat keterangan pemilikan tanah yang terletak di Desa Ratakoto 1, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Utara adalah milik dari Safruddin Siti tertanggal 29 Agustus 1989 adalah pendapat yang tidak memiliki kekuatan pembuktian, yaitu dalam proses pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta yang dapat dijadikan fakta hukum terkait tindakan Safruddin Siti sendiri yang datang dan menyampaikan untuk menjual tanah dimaksud. Keterangan tersebut hanya diperoleh dari terdakwa 2 yang Muna LSM sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya. Sedangkan terhadap suatu keterangan kepemilikan tanah yang terletak di Desa Ratakoto 1, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara adalah milik dari niat jahat akan kami tanggapinya, yakni bahwa jika terdakwa 1 Linda Nanoy menggunakan akte jual beli nomor 156-539-1989 tanggal 29 Desember 1989 untuk membuat laporan polisi demi mempertahankan haknya, itu berarti terdakwa 1 Linda Nanoy dengan penuh kesadaran dan memahami dan mengetahui secara pasti tentang ketidakbenaran identitasnya dalam akte jual beli tersebut. Akan tetapi dengan menggunakan akte jual beli nomor 156 sebagai dasar pembuatan laporan polisi secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja mengakui sekaligus melegitimasi identitasnya yang dipalsukan dalam akte jual beli nomor 156-12-1989 tanggal 29 Desember 1989, bahwa dengan tidak memperhatikan syarat hukum yang ditentukan dan tidak memahami konsekuensi yang timbul akibat dari perbuatan terdakwa 2 yang Muna LSM adalah pendapat yang keliru, karena sesungguhnya peristiwa pidana dalam perkara ini sudah berlangsung puluhan tahun dan terdapat rentang waktu begitu lama bagi terdakwa 2 yang Muna LSM untuk menjernihkan pikiran sambil merenungkan perbuatannya keliru dalam akte jual beli nomor 156 tanggal 9 Desember 1989 sehingga dapat memperbaikinya dengan mengembalikan permasalahan tanah seluas 801 meter persegi pada keadaan yang sebenarnya, yaitu milik dari Lydia Lim alias Soun Gantung almarhum, ibu kandung dari terdakwa 2 yang Muna alias CM, yang masih berstatus warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, yaitu terdakwa
bersama saksi Deja Mona, saksi Kim Monas, saksi Freddy Mona, saksi Tuan Lian alias Lian Mona, dan saksi Rudy Mona yang merupakan anak kandung Lian alias Om Almarhum. 5. Keberatan pada angka 3.1 dan 3.2 tentang kerugian yang semestinya dialami adalah terdakwa satu Linda Namu dan tidak benar karena dia terdakwa satu Linda Namu dan terdakwa 2 Mona CM melaporkan saksi Deja Mona, saksi Kim Mona, saksi Freddy Mona, dan saksi Tuan Lian alias Lian Mona atas dugaan penyerobotan terhadap pendidikan seluas 801 meter persegi yang dituangkan dalam akta jual beli nomor 156 garing 539 garing Romawi 12 garing 1989 tanggal 9 Desember 1989 yang tidak benar dan dipalsukan dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa satu Mindanao dan terdakwa 2 dan dengan sendirinya dapat mendatangkan kerugian bagi saksi Deja Mona, saksi Kim Mona, saksi Freddy Mona, dan saksi lain Lian alias Lian. Yang terhormat ketua dan anggota majelis hakim, saudara penasihat hukum yang kami hormati, sidang yang dimuliakan, berdasarkan jawaban kami disertai alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan tegas kami tidak sependapat dengan keberatan penasihat hukum dalam nota pembelaan dalam kurung pledoi karena keberatan tersebut tidak beralasan secara hukum. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim untuk menolaknya atau setidak-tidaknya menyampingkannya. Selanjutnya, kami jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa 1 Linda Namoy dan terdakwa 2 Emo Mona alias Cieng bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat akta autentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu. Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 untuk pasal 55 ayat 1 dan 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Linda Namoy berupa pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan terdakwa tetap ditahan. Terdakwa 2 yang Mona dan CM berupa pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 rangkap sertifikat milik nomor 7 atas nama Linda Namoy dan berupa fotokopi, 1 rangkap akta jual beli nomor 156 garing 593 garing Romawi 12 garing 1989 tanggal 29 Desember 1989 antara Saprudin Siti dan Linda Namoy tetap terlampir dalam berkas perkara. 1. Berkas salinan putusan pengadilan tata usaha negara Manado nomor 182 garing B garing 2022 garing PT Tun Makassar MTS tanggal 1 Desember 2022 penggugat pembanding atas nama Kim Mona dan kawan-kawan 1 rangkap surat penjualan sementara bidang tanah Desa Rata Toto dari Hania Abraham kepada Boy Kaligis tertanggal 30 Agustus 1982, 1 rangkap surat tukar menukar sementara sebidang tanah di Desa Rata Toto antara Ona Dauda dengan Boy Kaligis tertanggal Rata Toto 1 30 Mei 1984 dikembalikan pada saksi korban di Cemana. 3. Menetapkan agar terdakwa membayar Karena apa, bukan apa-apa, mau sekarang dengan kami diberitakan secara kuat maupun dibedakan. Maka demikian kita dibutuhkan adalah adanya data elektronik dokumennya karena upaya hukum sudah tidak ada secara manual. Jadi dari mulai tingkat banding sampai tingkat mahkamah agung sudah elektronik seperti itu. Jadi saya mohon kepada para pihak, kenapa majelis hakim meminta data elektroniknya karena untuk hal tersebut. Nah,
juga saya tanyakan terkait dengan jawaban atau tanggapan dari penuntut umum tersebut. Para terdakwa atau penasihat hukum para terdakwa mempunyai hak. Satu kali lagi adalah untuk mengajukan jawaban atau tanggapan terhadap jawaban atau tanggapan penuntut umum. Apakah para terdakwa dan penasihat hukum akan menggunakan hak itu? Silakan diwakili terdakwa satu diskusi saudara. Silakan. Bagaimana penasihat hukum? Terima kasih yang mulia. Jadi kami bersepakat untuk menggunakan hak kami pada jadwal persidangan. Oke, jadi masih juga akan memberikan jawaban. Silakan. Gimana kalau mengaku itu silakan dimasukkan di sana. Sebelum kesempatan itu tidak ada lagi. Ya, yaitu dengan demikian kami tunda sekarang itu tanggal 25 ya Juli. Maka sudah kesepakatan ini pun tidak sampai 1 minggu. Bisa hari Selasa? Bisa. Hari Selasa ya penuntut umum ya, terdakwa yaitu hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 pukul berapa Bang? Sama? Sama. Ya. Dari mulai jam 14 ya? Ya. Nah itu kalau saya dari kantor majelis hakim dari pagi pun sudah siap. Nanti dalam ini persidangan yang para pihak. Jadi pukul 14 ya? Siap. Dan kita alihkan semula ke ruang sidang Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta Ali SHM ya untuk persidangan tersebut. Dan juga perintah kepada penuntut umum untuk menghadirkan para terdakwa ke persidangan dan juga penasihat hukum tetap hadir sepanjang diberi surat kuasa hukum. Itu ya. Dan tolong dihargai hak-haknya sesuai undang-undang advokat. Ya, maka demikian sidang ditunda persidangan tersebut dengan agenda jawaban atau tanggapan para terdakwa atau penasihat hukum para terdakwa terhadap jawaban atau tanggapan penuntut. Dengan demikian sidang ditutup.